Yang mulia, aku tahu bahwa apa yang kulakukan salah. Aku seharusnya tidak membawa skuterku dalam ruangan. Tapi aku tidak punya cara lain mengungkapkan kebenaran ini. Aku siap menanggung hukuman apapun yang kau berikan padaku. Tapi 5 menit saja. Tolong dengarkan dia hanya 5 menit saja. Nyonya Guda, kau sedikit terlambat. Pengadilan sudah membuat keputusannya, dan aku tidak bisa mengubahnya. Aku setuju denganmu yang mulia. Tapi pikirkanlah itu. Seandainya aku sampai di sini 2 menit yang lalu, kau akan menghukum orang yang tidak bersalah 5 menit saja. Beri aku 5 menit. Tolong, aku akan membuktikan bahwa semua bukti yang memberatkan Tuan Aksat Jindal adalah palsu. Aku akan buktikan itu. Beri dia kesempatan untuk bicara. Kau bisa menyelamatkan orang yang tidak bersalah. Tolonglah yang mulia. Menghukum orang yang tidak bersalah lebih buruk daripada tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Saksi diminta untuk berdiri di kotak saksi dan memberikan keterangan. Aku bersumpah demi Bagadav Gita yang suci bahwa aku akan mengatakan kebenaran dan tidak ada yang lain. Yang mulia, namaku Divya. Aku artis pengisi suara. Aku mengisi suara aktor dalam drama dan film. Aku sangat membutuhkan uang. Makanya aku melakukan peniruan suara antara di kaset itu atas perintah Tuan Rawat. Dan dialah yang membuat aku diculik. Kalau Nyonya Gudan tidak menyelamatkan aku tidak akan ada di sini. Tuan Rawat, apa dia mengatakan yang sebenarnya? Nyonya Gudan Aksat Jindal, kau tiba tepat waktu. Aku seorang hakim. Aku memberikan penilaian berdasarkan bukti dan saksi. Melihat mata Tuan Aksat Jindal, dia tidak dianggap sebagai penjahat. Tapi pengadilan tidak bisa membuat keputusan berdasarkan pandangan seseorang. Dengan mempertimbangkan semua bukti-bukti dan juga para saksi, Aksat Jindal dibebaskan dari tuduhan. Perhatian. Dan pengadilan memerintahkan untuk menyelidiki kasus tersebut dan mengambil tindakan terhadap Vikram Rawat. Dan dia diskors karena menuduh Tuan Jindal melakukan pembunuhan secara tidak benar. Dan menyesatkan pengadilan dengan memberikan bukti beserta para saksi yang palsu. Tugas, tolong ambil senjata dinas Tuan Rawat beserta kartu identitasnya. Dan sekarang ini, pengadilan ditunda.
Tuan Rawat. Tuan Rawat. Tidak perlu marah padaku. Aku melakukan apa yang harus dilakukan seorang istri untuk menyelamatkan suaminya. Jika Antara ada di posisiku, dia akan menyelamatkan Paman Eje. Dia juga akan melakukan hal yang sama. Aku tidak menaruh dendam padamu, Tuan Rawat. Aku hanya melindungi keluargaku, itu saja. Lihatlah, Tuan Rawat, kebencian tidak ada gunanya. Dengar, akan lebih baik jika kau meninggalkan kota ini. Ada apa denganmu, Gudan? Kau berada di pihakku sejak awal. Kau selalu mendukung diriku. Lalu apa yang membuatmu tiba-tiba simpati pada Aksat? Aku pikir kau hanya berpura-pura menjadi ibu mertua dan istri dari Aksat Jendal. Apa kau jatuh cinta pada Aksat Jendal? Baiklah, Gudan. Kau selalu mendengarkan aku. Jadi aku juga harus mendengarkanmu sekali ini. Aku akan pergi dari kota ini. Tapi aku tidak bisa berjanji padamu kalau aku tidak akan pernah kembali lagi. Aku saat ini sudah diekspos. Tapi pikirkan, apa yang akan terjadi jika Aksat mengetahui kebenaran tentangmu? Pikirkan tentang itu, Gudan. Kau sudah membantuku sejak kau menikah dengannya. Selain itu, kau membantuku menemukan bukti yang memberatkannya. Faktanya kau kembali ke rumah ini atas perintahku. Jika Aksat mengetahuinya, apa yang akan terjadi? Cobalah pikirkan, Gudan. Pikirkan tentang semua itu. Dengar, aku tidak ingin mendengarkanmu. Aku sudah mengatakannya. Tolong pergi dari sini. Dan kemanapun kau pergi, hiduplah dengan damai dan biarkan Aksat Jendal tenang. Istrimu memohon padaku untuk pergi jauh dari kota ini. Dan dia memintaku untuk mengulangi kesalahan dengan mempercayai dirimu. Itulah yang sudah dia lakukan. Tidak, Vikram, tidak akan pernah. Hanya karena kau salah paham, tidak akan mengubah kenyataan. Bahwa kau adalah adik dari Antara. Dan bagian dari keluargaku. Hentikan, Aksat! Antara adalah satu-satunya keluargaku. Dan kau membawanya pergi dariku. Sekarang aku tidak punya keluarga. Dan Gudan, semoga saja Tuan Jendal memberimu semua kebahagiaan yang dia janjikan pada Antara juga. Biarkan dia pergi, Aksat. Tidak usah dimasukkan ke dalam hati kata-katanya. Dia itu sudah tidak waras. Tuan Rawat benar. Sebelum Paman Eje mengetahui kebenarannya dari orang lain, aku akan menceritakan semuanya hari ini. Gudan sayang, hari ini kau sudah membuktikan bahwa kau adalah menantu di keluarga ini. Dan juga istri dari anakku, Aksat. Nenek, aku tidak melakukannya sendirian. Semua ini bisa terjadi dengan bantuan para menantuku. Hal terbaik yang kau lakukan sudah membuat keluarga ini tetap bersama. Semua ini menjadi mungkin hanya karena para menantuku membantu Gudan. Tapi aku masih memiliki keluhan terhadap salah satu menantuku, Saraswati. Iya. Apakah kau masih berpikir kau ingin menjalankan restoran? Ayah bicara apa?
Restoran dan reputasinya sedang dipertaruhkan. Aku lakukan ini hanya untuk menyelamatkannya. Dan sekarang setelah ayah keluar, restoran itu jadi milik ayah lagi. Karena menurutku, tidak ada yang bisa bertanggung jawab lebih baik dari ayah dibanding yang lainnya. Ayah, maafkan aku. Ibu, aku ada pekerjaan. Aku harus mengatakan yang sebenarnya pada Paman EJ. Tunggu, Gudan. Kau itu selalu merayakan setiap hal kecil. Apa yang terjadi hari ini? Kita telah meraih kemenangan besar hari ini, kan? Tapi kenapa kau sedih? Tidak, Durga, itu tidak benar. Aku sangat bahagia. Tapi ya hanya sedikit lelah. Aku harus mengatakan yang sebenarnya pada Paman EJ secepat mungkin. Aku tidak bisa menundanya lagi. Paman EJ, aku ingin... Ya, aku menunggumu. Biarkan aku bicara lebih dulu, tolong. Kau banyak bicara. Pertama dengarkan aku. Setelah itu, aku mendengarkan apa yang kau katakan. Mengerti? Ikut aku. Lihat ini. Apa ini? Kau bilang kau ingin belajar membuat kue blueberry untuk Revati. Itu kue kesukaannya, kan? Iya. Jadi, kau mengingat ini semua di tengah masalah kita? Gudan, kami tak bisa membalas apa yang telah kau lakukan untukku. Juga apa yang telah kau lakukan untuk keluargaku. Tapi aku bisa memenuhi keinginanmu untuk belajar membuat kue, Gudan. Aku tidak tahu cara lain untuk berterima kasih kepadamu. Satu hal lagi, jika semua orang mengatakan bahwa kau tidak bisa melakukannya, aku ingin mengingatkanmu sekali lagi. Kalau kau bisa melakukan segalanya, Gudan, aku bangga padamu. Aku sangat senang karena kau telah memikirkanku. Aku ingin belajar cara membuat kue. Tapi aku ingin memberitahumu sesuatu hal yang penting. Gudan, aturan pertama bekerja di dapur adalah perhatian dan fokusmu harus di dapur. Iya, tapi... Jadi kita akan membuat kuenya sekarang. Kau bisa bicara nanti, oke? Tidak, kau harus dengarkan aku dulu. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Baiklah, jika memang sangat mendesak, beritahu aku. Paman EJ. Hei. Wow, kalian ternyata sedang membuat kue bersama-sama. Ibu, Gudan ingin belajar cara membuat kue blueberry untuk Revati. Aku pikir aku akan mengajarinya hari ini. Gudan, kenapa kau tidak memakai kalungmu? Di mana kalungmu? Nenek, aku ingin memakainya, tapi aku lupa. Biar aku ambil. Kau menantu keluarga Jindal. Apa yang nanti orang katakan kalau kau tidak memakai kalung itu? Ambil dan kenakan sekarang. Harusnya aku tidak membuang waktu lagi. Aku akan memakai kalung pernikahan dan pergi dan mengatakan yang sebenarnya. Cutki, aku sedang buru-buru. Bisa kita bicara nanti saja? Gudan, apa yang membuatmu sangat sibuk? Sampai aku harus menelponmu 10 kali dan kau tidak bisa menelpon kembali. Sebenarnya aku sedang di dapur. Paman Eji sedang mengajariku cara membuat kue. Itu sebabnya aku tidak bisa mengangkat teleponmu. Aku tahu, kalian berdua sedang membuat kue bersama. Gudan, kau selalu bilang kalau Aksat pemarah dan membosankan. Tapi sekarang, kau jatuh cinta dengan pria pemarah dan membosankan itu, kan? Karena seseorang akan melakukan segalanya saat jatuh cinta yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Jangan bicara omong kosong. Aku akan bicara denganmu nanti. Ada hal yang penting yang harus aku lakukan. Aku harus memberitahu yang sebenarnya pada Paman EJ.
Paman Eje, aku tidak bisa mengikatnya. Bisa kau tolong bantu aku? Apa yang kau lakukan? Kau tidak layak untuk kalung pernikahan ini, Gudan. Hentikan drama ini. Kau tidak berhak memakai kalung pernikahan ini. Nenek, lihat. Apa yang dia lakukan? Kemarilah, dia merusak kalung pernikahan itu. Ini hal yang salah, Nenek. Tolong tanyakan kenapa dia melakukan hal ini. Cukup, Gudan. Hentikan drama ini. Apa kau pikir? Kau akan mengkhianati keluarga ini dan kami tidak akan mengetahuinya? Tidak, Durga. Setidaknya, kau seharusnya tidak menipu Eje. Dia mempercayaimu, Gudan. Dan kau kesal karena kalung pernikahan. Apa maksud semua dramamu ini? Agar layak mendapatkan kalung pernikahan, seorang wanita harus menjalankan tanggung jawab sebagai istri yang baik, menantu yang baik, dan ibu mertua yang baik. Dan seharusnya kau tahu itu, Gudan. Tapi apa yang kau lakukan? Kau telah berbohong kepada kami dan kau mengkhianati kami. Aku berbohong. Ya, kau berbohong, Gudan. Kau berbohong pada kami semua. Karena sebenarnya, kau bekerja sama dengan Vikram. Kau tahu kalau Vikram akan melakukan ini pada Eje. Kau tinggal di rumah ini setelah menikah atas perintahnya, sehingga kau bisa memenangkan hati kami. Dan mengumpulkan bukti melawan Eje. Kau ingin membantu Vikram menemukan kaset itu, bukan? Gudan, tolong jangan berbohong lagi. Karena pada hari itu aku mendengarmu berbicara dengan Vikram. Kau ada di pihakku sejak awal. Kau selalu mendukungku. Aku pikir kau hanya pura-pura menjadi ibu mertua dan istri dari Aksat Jindal. Tolong dengarkan aku. Aku tadinya ingin... Apakah yang dikatakan Durga itu benar? Katakan, Gudan. Tolong dengarkan aku dulu. Sudah, jawab saja apa yang ditanyakan, Gudan. Benar atau tidak? Iya atau tidak? Tolong dengar. Iya atau tidak? Itu benar. Cukup. Aku tidak ingin mendengarkan apapun. Dan aku juga tidak ingin mengatakan apapun kepadamu. Tolong dengarkan aku. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Lepaskan tanganku.
Kau ingin berbohong tentang apa lagi sekarang, Gudan? Kau akan berkata bahwa kau akan mengatakan yang sebenarnya pada kami semua? Tapi pengakuanmu ini tidak akan mengubah kebenarannya. Bahwa kau bekerja sama dengan Vikram. Sekarang semua orang tahu yang sebenarnya. Dan kau ingin mengaku. Gudan, beribu kali aku bertanya kepadamu. Katakan yang sebenarnya padaku, katakan yang sebenarnya padaku. Tapi tidak. Kau tidak merasa perlu mengatakan yang sebenarnya. Sampai akhirnya polisi menangkap EJ. Bahkan kau tidak mengatakan apa-apa. Dan restoran pun hampir tutup. Dan reputasi keluarga Jindal pun hancur. Tapi kau masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang kau pikirkan, Gudan? Apa kau pikir kau akan menghapus dosa-dosamu? Dengan membawa Divya ke pengadilan? Nenek akan mendengarkanku, kan? Benar. Aku selalu mendengarkanmu, Gudan. Tapi setelah apa yang kau lakukan, aku tidak percaya lagi dengan kata-katamu. Aku sama sekali tidak menyangka, Gudan. Inilah yang pantas kau dapatkan. Kau memang pantas mendapatkan karena kau telah berbohong pada kami. Kenapa kau lakukan ini, Gudan? Kenapa? Aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Aku tahu kau marah pada aku dan kemarahanmu dibenarkan. Tapi tolong dengarkan aku kali ini saja. Beri aku kesempatan untuk bicara. Aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun darimu, Gudan. Aku sangat mempercayaimu selama ini. Keluarga ini memberimu semua yang tidak pernah kau terima di tempat lain, Gudan. Mereka selalu mendukungmu. Mereka memaafkanmu atas semua kesalahanmu, Gudan. Mereka membantumu memperbaiki kesalahan itu. Semua orang pernah mengatakan kalau kau tidak bisa melakukan apapun, Gudan. Tapi akulah yang percaya padamu. Aku selalu memberitahumu bahwa kau bisa melakukan segalanya, Gudan. Tapi kau mengkhianati kepercayaanku selama ini. Aku sudah kesakitan dan kau memperburuknya. Itu adalah rasa sakit kehilangan seseorang. Itu sebabnya kita saling memahami satu sama lain, Gudan, dan kita saling mengerti satu sama lain. Tapi hari ini kau telah merusak hubungan itu, Gudan. Aku selalu berbagi perasaanku denganmu sebagai teman, Gudan. Aku pernah bercerita tentang Antara. Dan kau berusaha mencari bukti selama ini, kan? Jika kau bersekongkol dengan Vikram, lalu kenapa kau berpura-pura menyelamatkan aku di pengadilan, Gudan? Kenapa? Tadinya aku baik-baik saja sampai rasa sakit kesedihanku terkubur di dalam hatiku. Aku mempercayaimu dan berbagi rasa sakitku denganmu. Aku sampai dihukum untuk hal yang sama, Gudan. Aku memohon padamu. Tolonglah dengarkan aku. Setelah itu aku akan menerima hukuman apapun yang kau putuskan. Kalau kau mau menghukumku. Tapi Kau tolong... tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Dan aku juga tidak ingin mendengarkanmu lagi, Gudan. Tinggalkan aku sendiri. Pergi dari sini. Tapi Aku bilang pergi.
Aku tidak tahu seberapa buruk perasaanku melihatmu dalam kondisi seperti ini, Gudan. Ini sangat tidak adil untukmu. Karena Tuan Jindal telah merusak kalung pernikahan kalian. Itu tidak masalah. Lakukan satu hal. Coba kau kumpulkan manik-manik ini di tanganmu. Ngomong-ngomong, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Entah itu benang atau hubungan, setelah putus itu tidak bisa kembali ke bentuk aslinya. Tidak peduli seberapa keras kau mencoba. Dan juga, aku merasa tidak enak pada EJ, pria yang malang. Dia tidak akan pernah mengira bahwa istrinya akan berubah menjadi seorang pengkhianat seperti ini. Dia mendapatkan rasa hormat sepanjang hidupnya, dan kau merusaknya dalam waktu singkat dengan mengirimnya ke penjara. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah dilakukan. Lupakan saja. Oh iya, Gudan, apa kau memikirkan dirimu sendiri ketika orang-orang bertanya padamu, kenapa suamimu meninggalkanmu dan mengusirmu dari rumah meski kau sudah keluarkan? Apa yang akan kau katakan pada mereka? Ayo bicaralah, Gudan. Aku rasa kau sedang tidak bisa menghadapi siapapun. Kalau kau mengatakan satu kata lagi pada kakakku, kau tidak akan bisa menghadapi siapapun lagi. Kalian berdua akan membayar untuk ini. Kalian berdua akan membayar untuk ini. Cutki. Aku tidak mengerti apapun. Kupikir aku sudah mengatur segalanya. Dan semuanya adalah benar. Karena itulah yang ingin aku lakukan. Lalu kenapa ada saja yang salah? Aku pikir aku melakukannya dengan benar. Aku bisa mengerti, Gudan. Kau ingat apa yang sering dikatakan ayah? Saat-saat buruk tidak akan berlangsung lama. Semuanya akan baik-baik saja. Kau jangan khawatir ya. Kau tidak akan meninggalkanku sendirian, kan? Kau akan mendukungku, kan? Apa yang kau katakan, Gudan? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja, percayalah. Nenek, sudah waktunya minum obat. Ini. Di mana semua orang? Apa tidak ada orang yang bisa memberiku obat di rumah ini? Aku ada di sini untukmu. Nenek marah padaku bukan dengan obat-obatan ini, kan? Ayo, minumlah dulu. Ini nenek, minumlah obatmu. Nenek, tolong dengarkan aku. Bahkan nenek tidak mau menatap wajahku. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku satu-satunya orang yang memberimu begitu banyak kesempatan. Dan apa yang kau lakukan? Kau menyembunyikan kebenaran dariku. Selama ini aku selalu memaafkanmu dan selalu mendukung langkahmu. Tapi ternyata kau mengkhianati anakku. Semua orang mungkin bisa melupakannya.
Tapi aku tidak akan pernah bisa. Nenek, kenapa nenek bicara seperti itu padaku? Nenek selalu bicara padaku dengan cinta selama ini, kan? Aku merasa sangat dekat dengan nenek. Kau bisa marah padaku kalau kau mau, Nek. Kau bisa memukulku. Tapi tolong jangan bicara padaku seolah-olah aku ini adalah orang asing. Ketika kau tidak menganggap kami sebagai keluargamu, kedekatan apa yang kau maksud? Semua orang melarangku, tapi aku tidak mendengarkan. Sekarang aku menyadari kalau semua orang ternyata benar. Akulah yang salah. Jangan kau tunjukkan lagi wajahmu di hadapanku. Nenek, tolong dengar aku. Cukup! Aku sangat senang hari ini. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaanku denganmu. Keluarga ini akhirnya mengetahui sifat aslimu setelah 6 bulan. Bahkan kau mengatakannya dengan rasa bangga. Kalau kau akan menjalankan semua tanggung jawab sebagai istri EJ dan juga ibu mertua kamu. Kau tidak perlu melakukan apapun sekarang. Boleh aku memberimu sedikit nasihat? Kau lupakan semua ini dan mulailah hidupmu dari awal. Kau akan bahagia karena tidak ada tempat untukmu dan kesalahanmu di dalam hati kami. Durga. Tidak ada yang mau mendengarkanku. Tapi aku akan membuat semua orang mendengarkanku. Sepertinya kau sangat mencintai saudara tirimu, Revati. Kau berani mengotori wajahku. Tunggu dan lihat saja, Revati. Di sore hari, sebelum matahari terbenam, aku berjanji akan menghancurkan kehidupan kedua saudari itu. Aku, Parv, berjanji. Kamar 201, 201. 201, aku harus mengantar kuenya ke sini. Halo? Kau di mana? Aku di Hotel Rats Palace, Ibu. Untuk mengantar kue. Ah, baiklah. Ya, Revati. Aku sudah memesan kue. Aku sudah melarangmu, tapi kau masih berani memanggilku ke sini. Itu pun dengan memesan kue dengan nama yang berbeda. Kau pikir apa? Bagaimanapun juga, aku tidak ingin tinggal di sini. Bukan begitu, Revati. Kau telah salah sangka. Berikan kuenya, berikan padaku. Katakan padaku, jika aku tidak gunakan nama lain, apa kau akan datang ke sini? Tidak, kan? Dengar, Revati. Aku sudah menyadari kesalahanku. Aku tahu apa yang aku lakukan padamu dan Gudan itu salah. Jika mungkin, tolong maafkan aku. Sekarang aku ingin memberikan waktu dan perhatianku untuk istriku dan hubungan kita. Aku tahu, memang sulit bagimu untuk percaya padaku. Itulah kenapa aku memanggilmu ke sini. Aku ingin kau melihat bahwa aku telah berubah. Tunggu sebentar. Lihatlah. Aku sudah mendekorasi ruangan ini
hanya untuk Sidi. Halo Tuan. Wow, inilah yang kuharapkan. Terima kasih. Tuan, boleh aku bicara sesuatu? Tentu. Sangat jarang menemukan suami yang begitu penuh kasih sayang. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih. Ada apa, Revati? Sepertinya kau tidak percaya padaku. Tidak masalah. Aku akan mengambil uang untuk bayar kuemu. Kau boleh pergi. Tunggu sebentar. Kau menunggu di sini atas kemauanmu sendiri, Revati. Tapi kau akan pergi dari sini ketika aku menginginkannya.